Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back di channel RA Project dalam acara Kitipan Pupuk. Seperti biasa, kami akan mengungkap sesuatu yang mungkin jarang orang tahu dan kali ini memang benar-benar baru dan ter-up to date. Kami akan coba kita lihat ke sana dulu. Kami akan mengungkap sejarah tentang yang pertama, kata orang dekat sini namanya itu Gunung Rajang Wake. Nah, setelah beberapa hari terakhir ini ternyata namanya itu berubah jadi Gunung Batu Menanti. Nah, ada perubahan dalam nama gunung tersebut. Tentunya ada beberapa sejarah di dalamnya dan kita akan mengungkapnya dengan semampu kami. Semuanya akan dikupas setajam titipan kuku. Oke guys, kami sudah memasuki perjalanan dan ternyata kita bisa lihat jalannya tidak ada jalan. Itu menandakan bahwa tempat yang akan kita kupas ini jarang sekali dinaiki orang dan kami mencoba membuka. Siapa tahu ada orang nanti kesini dan ya jalannya sudah ada, terutama bekas kami dulu. Jalannya menanjak guys. Kita ada di bawah situ tadi. Biar didengar. Akarnya kono guys. Ya kan? Allah kan guys. Sangat mengapa? Nah, di perempatan jalan kami menemukan bangkai kayu yang sangat besar kali sambil bertumbuh sampai saat ini. Ini kalau dibangun dengan itu bisa jadi dapur rumah. Kami akan Lebih guys. Batu memang batu sangat besar batu guys. Gak tahu karena kanalnya bandar guys. Di atas tuh ada sarangwannya atau irwan atau tabuan guys. Remake guys. Sini jurang guys. Mahingal guys saya kameramen. Oh berjaringan guys, kita di atas sini guys. Sangat bagus guys. Wow guys. Sangat rugi kalau tidak kesini guys. Rugi tidak merasakan berat konflik kalau naik. Rugi triliunan rupiah guys. Kalian tidak perlu bayar kami dengan rupiah guys. Kalian hanya perlu klik tombol subscribe, komen, like dan semacam ini guys. Karena itu menghasilkan rupiah guys. Lihat guys, gunungnya sangat tinggi guys. Dan kami menemukan sarang lebah guys. Rarawai yang telah terjatuh guys. Dan ternyata sarangnya terjatuh. Sarang ada di atas itu guys. Madu asli guys. Kita akan pistol dulu ini guys. Pistol guys. Cuma untungnya di sini karena belum ada orang yang banyak naik, jadi sampahnya sangat terjaga guys. Hanya ada dedaunan dan semoga sampai nanti terkenal juga sampahnya terjaga guys. Kita tidak merusak alam kita guys. Oke guys, ini adalah teman-teman kita guys yang lagi berusaha untuk naik guys. Di sini sangat tinggi guys. Kita menaikinya sangat perlahan nih guys. Berdakap guys. Di sini dan saya naik guys. Kaki ke sini guys. Loncat guys. Oh tersiramkan guys. Oh, teman kita menertawakan kita guys. Dia tercapek seperti itu guys. Bener habis lawar. Kita akan coba tiru guys. Hati-hati kamu tersirangkan guys. Di titik naik puncak guys, kita menemukan ini adalah pucuk daun yang warna merah guys.
Wow, ini sangat menarik guys. Ini lihat guys, ada saya mau tergugah di jurang guys. Lihat guys, sini ada pucuk yang warna merah guys, sangat fantastis. Oke, kami sudah di hampir sampai puncaknya guys, istirahat sebentar. Kita bisa lihat ke sana sedikit sambil akan. Dan nanti kita akan bahas tuntas sejarah Gunung Batu Menanti ini di atas saja, biar nggak ngos-ngosan. Kita bisa lihat guys, ternyata sudah sampai di puncak. Capek kami terbalaskan guys, karena sangat indah. Bisa lihat guys, teman-teman kita bertebaran dengan kelucutannya masing-masing. Lihat guys, sangat indah guys, seperti melihat di Google Map guys. Oke, alhamdulillah guys, kami bisa sampai dengan selamat sampai ke puncaknya, dan kami sudah cukup lama istirahat. Ini saatnya kita membahas tentang sejarah gunung tersebut, dan seperti biasa teman imajiner kita akan menggambarkan sesuatu yang dapat dilihatnya lah, agar sejarah ini bisa terungkap dengan lebih jelas. Oke, kita silahkan kepada imajiner kita untuk menggambarkan sesuatu, dan kita ada bincang-bincang sedikit tentang sejarah Gunung Rajangwaki ini atau Gunung Batu Menanti. Nah, baik, sambil nunggu-nunggu imajiner kita menggambarkan sesuatu, kita akan mengupas semampu kita tentang Gunung Batu Menanti ini. Jadi tadi kami sebelum naik ke sini, kami sudah lapor sama masyarakat setempat, aparatur desanya, terus ada tadi kami bertemu teman lama kami yang namanya itu siapa namanya? Tono ya, teman SMA-nya imajiner kita, Tono. Terus kata si Tono tadi kalau ingin tahu tentang cerita ini, katanya cari ke kantor desa. Setelah kami ke kantor desa, bertemu dengan namanya salah satu aparaturnya. Tadi ada 2 aparat desa. Yang satu itu teman kami waktu MTS, yang satunya itu tadi paman Yani tadi. Nah, paman Yani itu yang mengantarkan kami sampai ke depan jalan gunung arah naik ini. Jadi kata teman kami Hipni tadi, katanya gunung ini ceritanya dulu namanya baru-baru ini aja diganti dengan nama Gunung Batu Menanti. Jauh-jauh hari sebelumnya namanya itu kami juga taunya ini namanya Gunung Rajangwaki. Namun hanya tahu namanya, ceritanya tidak tahu. Nah, setelah kami tanya-tanya tadi, tanya sama aparatur desanya, dan mereka juga mendengar dari cerita-cerita orang tua yang dulu, katanya adanya gunung ini, cerita semoga saja benar ini karena kita sama-sama mendengar dari cerita orang. Katanya dulu ada orang tua yang membawa tas khas dari Kalimantan. Kalau biasanya kami di sini nyebutnya butah atau lanjong yang lebih gedenya. Kita bisa lihat biasanya ada di oleh-oleh khas Kalimantan Selatan, biasanya tas yang dari bahan rotan. Nah, yang dipermak dengan bagus. Nah, katanya si kakek itu dulunya membawa tas itu, dan tas itu berisi batu-batuan. Nah, ketika si kakek itu naik ke atas salah satu gunung, ternyata salah satu batu yang ada di dalam tas beliau itu jatuh, dan ketika jatuh ternyata langsung timbullah gunung ini, katanya, kata teman kita tadi. Jadi asal usul gunung ini ternyata dari jatuhnya salah satu batu dari kakek, yang dibawa si kakek di dalam butah atau lanjung tadi.
ketika jatuh, mungkin anggaplah ada satu gunung dulunya. Si kakek ini naik si gunung ini, ketika naik gunung kakek itu terpleset atau apa, dan batu yang dibawa si kakek itu berjatuhan, dan ada salah satu batu yang sampai ke dasar tanah dan ternyata jadi satu gunung lagi. Makanya ada beberapa gunung di sini. Cuma yang sangat yang bisa dinaiki ya gunung ini. Gunung yang hasil dari jatuhnya batu si kakek di dalam tas itu. Kalau cerita dari orang tua desa tadi, dan juga itu yang dari gunung Rajawakit. Nah, kalau sekarang akhir ini belum 1 tahun ini namanya berubah menjadi gunung Batu Menanti. Nah, kalau itu tadi teman kita Rizky ini yang mendengar cerita dari atau bisa menjelaskan tentang kenapa jadi namanya berubah menjadi gunung Batu Menanti. Jadi asalnya gunung ini adalah Rajawakit kan. Terus setelah beberapa hari namanya ini berubah menjadi Gunung Menanti. Batu Menanti. Kenapa jadi Gunung Batu Menanti? Karena sepertinya bisa jadi gunung ini menunggu kedatangan masyarakat atau tunggu dulu guys. Kenapa jadi Gunung Batu Menanti? Menanti itu kan biasanya mungkin menanti itu sepertinya menanti itu kata lain dari menunggu. Jadi sesuai dengan pemikiran kami, bisa jadi gunung ini menunggu kedatangan wisata atau masyarakat yang belum tahu tentang gunung ini. Jadi sepertinya kalian bisa untuk melihatnya secara langsung dengan menaiki gunung ini kurang lebih 1 jam kalau berjalan. Kalau kalian lari bisa jadi 20 menit saja. Oke, jadi benar kata teman kita. Sebenarnya penamaan Batu Menanti ini termasuk bagus karena membuat orang bertanya-tanya sebenarnya kenapa jadi namanya itu, sehingga seperti judul lagu di sini menunggu di sana menanti kan. Kalau masyarakat menunggu di sini sudah menanti, mau nggak mau harus bertemu gitu. Jadi mau nggak mau masyarakat atau pendaki-pendaki yang lain, wisatawan akan naik ke sini. Makanya dinamakan namanya Gunung Menanti. Dan masyarakat di sekitar sini juga tidak keberatan. Tapi kan ketika kami tanya apakah memang plek jadi Gunung Batu Menanti, ternyata tidak. Jadi masih Gunung Rajawakit namanya. Cuma kalau dimodernkan sekarang, nantinya kalau katanya ada pendaki yang mau meletakkan plat atau pelang nama gunung ini. Nah, kalau sudah ada nama itu kita akan lihat nanti apa namanya, apakah Gunung Rajawakit atau Gunung Batu Menanti. Kita akan lihat. Sepertinya itu yang dapat kami tangkap dari cerita-cerita masyarakat tadi. Itu sangat detail sekali sudah kami menjelaskan, karena ceritanya hanya sedikit. Taunya ada kakek yang membawa lanjong atau butah, tas khas dari Kalimantan, dan ketika kakek itu naik ke atas gunung, ada salah satu batu yang jatuh ke dasar tanah dan menjadi satu buah gunung, yaitu Gunung Rajawakit ini atau Gunung Batu Menanti. Sepertinya imajiner kita sudah selesai menggambarkan. Baik Pak, udah tuntung kah? Udah selesai? Sudah ya. Nah, katanya sudah, kita kesana. Udah selesai ya? Waduh, itu dustanya guys, padahal imajinernya ada di samping HP guys. Sudah sampai ya. Amazing bro. Dari cerita warga sini tadi, yang dapat saya gambarkan ya berupa kakek yang sedang naik gunung dan ingin terjatuh, lalu batunya yang ada di dalam lanjung atau wadah khas Kalimantan ini jatuh, dan batu ini berubah menjadi Batu Menanti atau gunung yang sedang kita naiki ini. Oh, batunya ada 3 ya? Iya.
Ya ini cuma ilustrasi aja. Nah, silakan diperjelas fotonya. Oke guys, di sini kita lihat gambaran dari imaginer kita. Di sini ada seorang kakek yang membawa buta atau lanjung yang dinamakan buta atau lanjung ataupun itu tas guys. Mungkin bahasa khas Kalimantannya itu adalah lanjung guys. Karena kalau buta itu sedikit lebih kecil, sedangkan lanjung lebih besar. Mungkin itu ada lanjung guys. Dan kakek ini membawa batu saat menaiki gunung guys. Jadi salah satu batu tersebut terjatuh hingga ke dasar tanah guys. Kita tidak tahu juga batu itu ajaib atau tanah yang ajaib, karena itu adalah semua kuasanya guys. Jadi batu itu setelah jatuh dia jadi berubah menjadi gunung yang kita naiki ini guys. Selengkapnya mungkin saya cuma sepatu itu guys. Dan saya lihat ini kakeknya sedang memegang dahan saat menaiki gunungnya guys. Ini lihat guys, ibu jari kaki-kakinya tidak berkuku guys. Ternyata kaki ini tidak mempunyai kuku guys, tetapi ada buku lalinya guys. Lihat ini kakeknya guys, sepertinya muda aja ini guys. Guys, kamu lihat gak guys? Ini guys gambarnya guys. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh imajiner kita dan juga teman kita membantu menjelaskan tadi. Seperti biasa imajiner kita hanya bisa menggambarkan, cuma untuk menjelaskan beliau tidak begitu bisa. Beliau bisa menjelaskan lewat karya-karya lukis beliau. Dan sebelum kita tutup, saya ada menambahkan sedikit. Sebenarnya gunung ini tercipta bukan karena gara-gara batu itu, mungkin dengan perantara batu Tuhan menampakkan kekuasaannya dengan cara itu. Sebenarnya bukan, mungkin kakek ini tidak sembarangan, bukan kakek biasa mungkin hanya agar ada cerita yang bisa Kitipan Koko ini mengungkap. Makanya kami ada panggilan ke sini, namanya juga Batu Menanti, dan kami datangi ke sini tanpa ada. Untuk hari ini konten kami sebenarnya bingung dan langsung langsung ke Batu Menanti katanya. Padahal sejarahnya tidak tahu, orang yang didatangi siapa kami tidak tahu. Tapi alhamdulillah ada. Nah, jadi kita bisa meluruskan sedikit, sebenarnya yang menciptakan gunung ini bukan semata-mata si kakek ini, tapi karena dengan perantara si kakek bahwasanya segala sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, jadi dengan batu saja bisa menciptakan sesuatu. Jadi kita jangan malas lah. Semoga bermanfaat. Jadi untuk wisatawan atau para pendaki yang untuk beberapa saat ini sudah ada yang naik ke sini, kami bisa melihat dari peninggalan seperti ada yang bekas sesuatu yang dibakar. Dan kata pamannya juga ada beberapa minggu terakhir tadi ada orang yang berkemah di sini. Silahkan, seperti biasa jaga kebersihan, jaga keselamatan. Untuk keamanan di sini alhamdulillah kata pamannya tidak ada apa-apa, selagi kita tidak berbuat yang macam-macam. Kalau sekedar ingin tahu atau memang senang berwisata di alam yang bebas atau di gunung seperti ini, silahkan. Tapi seperti biasa jaga kebersihan, karena kalau bisa datang bersih, pulang dibersih, jangan ada mau sesuatu. Kalau bisa dibersihi lagi gitu, lebih dibersihkan lagi. Jadi cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Semoga berikutnya ada wisata sejarah-sejarah yang dapat kami ungkap kembali, baik itu sejarah wisata yang baru atau ada sejarah-sejarah tentang legenda apa yang lama atau yang baru. Kita ya, kalau yang ini kan baru dan kita memperbaharui yang sudah ada, dan cuma cerita yang dulu tetap kita jelaskan kenapa jadi Batu Rajang Waki dan juga kenapa jadi Batu Menanti ya. Mungkin semoga bermanfaat.
Sekian dari kami, dari semua kru, Imaginer, ada pembawa acara kita, kameramen kita yang satunya. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.